Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada part pertama yang telah tadi dilihat terlebih dahulu, kita telah mendapatkan awal mula dan bagaimana ketidakseimbangannya antara pasukan kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Tapi subhanallah, dengan keberaniannya, tanpa ada sedikit keraguan dan ketakutan, siap menghadapi kaum kafir Quraisy. Nah, selanjutnya kita akan melihat dan meringkas dalam part yang kedua ini. Jadi Sa'id bin Mud'ah memimpin kaum Ansor, seseorang yang ketika dia wafat dan Rasulullah berkata, inilah seseorang yang karena kematiannya singgasana Allah berguncang. Dia berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kami, kaum Ansor? Jadi Rasulullah SAW bersabda, ya benar, apa pendapat kalian? Jadi Sa'id bin Mud'ah berkata, wahai Rasulullah, Allah mengutusmu kepada kami dengan kebenaran, dan kami mengikutimu. Kau memerintahkan kami mematuhimu. Kau melarang kami meninggalkannya. Wahai Rasulullah, kami telah memberikan sumpah dan ikrar kami padamu, bahwa kami akan berdiri di sisimu tak peduli bagaimana kondisinya. Dan demi Allah, hari ini di mana hari Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan kepadamu bahwa kami adalah pria sejati dan kami patuh akan kehendakmu, dan kami akan sangat bersabar berkehendak untuk pertarungan ini. Jadi Rasulullah melihat antusias yang begitu besar dan momentum dari para sahabat. Jadi dia bergantung kepada Allah dan menggerakkan menuju Badar untuk menemui kaum kafir Quraisy. 313 dua kuda, 313 70 unta. Setiap unta mengangkut 3 orang sahabat termasuk Rasulullah SAW. Sampai Nabi Muhammad SAW tiba di Badar, 150 meter dari Madinah, setengah perjalanan menuju Mekah, di mana Rasulullah berkemah dengan orang-orang beriman, menunggu kedatangan orang-orang kafir. 1.300 jumlah mereka, dan ketika beritanya sampai kepada umat muslim, Abu Jahal bersama 1.000 pasukannya, masih saja 1.000 dari 1.300 itu 3 kali lipat jumlah pasukan kaum muslimin. Sampai momentum itu tiba di mana Rasulullah SAW berdiskusi dengan para sahabatnya, dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan orang-orang beriman tentang apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu berupa kemenangan atau surga bagi mereka yang gugur di medan pertempuran ini. Tidak ada kerugian, tidak ada kerugian. Orang-orang beriman tidak pernah rugi. Bagaimana mungkin sebuah pasukan akan kalah jika dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin sebuah pasukan kalah jika didukung oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 2 pilihan, kemenangan atau mati syahid. Kemenangan dari Allah atau surga bagi mereka yang gugur di medan perang. Dan sekarang Rasulullah SAW membariskan pasukan kecilnya yang berjumlah 313 orang yang bahkan tidak disiapkan untuk berperang. Dengan senjata seadanya. Senjata yang sangat minimal dan perisai dan 2 kuda. Kemudian Rasulullah mulai membagi kemahnya dan membagi para pasukannya menjadi pelanton-pelanton. Pelanton Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Mud'ah, dan pelanton Muhajirin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Pada sayap kanannya Az-Zubair bin Al-Ihwad,
sayap kirinya Midad bin Al-Ahwad dengan kudanya. Dan bendera jenderal yang dipegang digenggam oleh Musab dan kepemimpinan berada di tangan Rasulullah. Allah menginginkan ini terjadi. Allah Azza wa Jalla menginginkan perang ini terjadi. Sehingga dia dapat membuktikan kepada semua orang ketika kebenaran datang, maka tidak ada ruang untuk kebatilan. Ketika yang hak datang, yang hak melawan, menang melawan batil.